Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul privilege atau hak istimewa. Masalah privilege atau hak istimewa ini sangat digaungkan di kalangan anak muda akhir-akhir ini, di mana dikatakan bahwa orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang punya privilege atau hak istimewa. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang punya orang tua yang kaya raya. Karena menurut mereka, kalau orang tuanya kaya raya, maka otomatis kekayaannya akan diturunkan, sehingga tidak perlu memulai karirnya dari nol lagi, atau akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik akan lebih mudah didapatkan sebab punya uang. Ada juga yang mengatakan privilege adalah mereka yang punya keluarga yang harmonis, dimana karena memiliki keluarga harmonis artinya bisa mendapatkan waktu dan kasih dari orang tuanya, sehingga dari kecil sudah mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang layak dari orang tuanya daripada orang yang broken home. Dan banyak hal lainnya lagi, privilege-privilege yang digaungkan akhir-akhir ini. Privilege yang disebutkan tadi itu memang tidak salah. Memang benar, banyak orang yang mendapatkan hak lebih istimewa daripada orang lain. Tapi jika menjadikan privilege yang disebutkan tadi adalah alasan untuk kita menyerah dan menyalahkan keadaan, apa gunanya? Oke lah kalau kita buat motivasi, tapi jika untuk menyalahkan keadaan dan menyerah, maka tidak ada gunanya hal tersebut. Daripada melihat privilege orang lain dan membuat kita menyerah atas hidup ini, lebih baik kita melihat dan menyadari bahwa kita pun sebenarnya meskipun tidak kaya dan punya latar belakang yang buruk mungkin, itu pun masih ada privilege atau hak istimewa yang kita punya kalau kita mau teliti lebih dalam lagi. Coba kita lihat salah satu privilege hal tersebut, sekalipun kita menyebutkan hal-hal buruk di hidup kita, latar belakang yang buruk, atau apapun kondisi kita yang buruk saat ini, mari kita belajar hari ini bahwa kita pun punya satu privilege atau hak istimewa. Setiap orang dikasih sama rata. Kita baca di Mazmur 60, ayatnya yang ke-6 sampai 7. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Selah. Ayat yang ke-7, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawaban kami. Jika kita perhatikan, Daud mengungkapkan satu hak istimewa yang bisa dimiliki setiap kita, yaitu kita bisa terlindungi dari panah atau bahaya mungkin tafsirannya. Tapi hak istimewa ini bisa kita dapatkan saat kita mau hidup takut akan Tuhan. Bisa kita tangkap sesuatu kah saudara? Bahwa kita semua tuh punya akses yang sama untuk hidup takut akan Allah sebenarnya. Semuanya hanya tergantung keputusan kita. Kalau tadi mau mendapat pendidikan yang bagus butuh uang, mau mendapat kasih sayang itu harus butuh orang tua yang harmonis, ada tuntutan-tuntutan yang susah untuk masuk ke akses tersebut. Tapi hal ini kalau kita mau terlindung dari panah, kita harus hidup takut akan Allah. Ini akses yang bisa dimasuki oleh semua orang dan mudah. Tuhan kita tidak membatasi seseorang pun yang mau hidup takut akan Dia. Justru Dia akan membantunya dengan senang hati. Tidak ada yang pertama dan tidak ada yang paling terakhir untuk mau hidup takut akan Allah. Tidak dibedakan juga oleh Tuhan kita semua yang mau takut akan Allah itu. Oh kamu orang kaya, takut akan Allahnya beda. Oh orang miskin, harus lebih takut akan Allah. Tidak ada yang seperti itu. Tuhan tidak membedakan. Semuanya sama. Barang siapa mau hidup takut akan Allah, Tuhan akan membantunya dengan senang hati. Aksesnya pun bisa kita akses kapanpun, siapapun kita. Jadi mari kita sadari, kita semua punya satu hak istimewa yang sama. Kalau kita mau lihat, hak istimewa kita adalah dilindungi dari bahaya. Bukan artinya tidak ada masalah saudara, tetapi saat ada masalah datang, kita bisa survive. Kita bisa bertahan di tengah masalah tersebut dan menjadi pemenang. Bukankah itu lebih dari segalanya? Kita bisa lihat masa-masa COVID kemarin, di mana banyak orang kaya tiba-tiba kolaps atau bangkrut. Bukankah hilang dalam sekejap mata hal yang kita anggap privilege itu? Tapi ada juga orang-orang yang bisa survive dan bertahan. Lebih baik bisa bertahan dan menjadi orang yang anti badai daripada menjadi orang yang kaya tapi lemah saat diterpa badai. Artinya, kita bisa menjadi pribadi yang kuat saat menghadapi masalah. Dan itu privilege.
saya rasa. Dan kita semua bisa mendapatkan itu selama kita mau mengambil kesempatan, yaitu untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi saudara, jangan patah semangat saat latar belakang kita mungkin buruk dan tidak ada hal yang baik yang kita punya bahkan. Saya mau sadarkan kita semua lewat renungan hari ini bahwa kita punya hak istimewa yang sama yang Tuhan sediakan, sekalipun latar belakang hidup kita tidak ada yang baik. Itulah keadilan Allah pada setiap kita bahwa kita diizinkan untuk hidup takut akan Dia. Semangat hidup takut akan Dia, sebab saat kita hidup dalam Dia, kita bisa secure dan merasa aman atas hidup kita. Aman dalam hidup ini dan survive dan jadi pemenang hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.